Semua wanita-wanita tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dengan payudara terpotong dan dengan perut terbuka tanpa rahim. Kembali lagi di Cut Wings dan di segmen Leave Me Alone. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata pembunuh? Secara manusia normal, kita akan merasakan cemas dan juga merasa takut bila bertemu atau berurusan dengan seorang pembunuh. Ya, bagaimana tidak? Dialah orang yang mengakhiri atau juga orang yang memutuskan hidup kita di dunia ini. Tapi dia bukanlah malaikat kematian. Seorang pembunuh identik dengan seorang psikopat, dan seorang psikopat identik dengan pelaku kanibalisme. Alasan kanibalisme tersebut dinilai normatif, yang berarti sebagai simbolis, sesuatu yang istimewa dan ajaib. Menurut John Marsh dari University of the Carolina Charlotte, ia berkata, simbolis itu penting, itulah yang membedakan antara manusia dan bukan manusia. Alasan baik memakan orang yaitu seperti menyerap energi musuh. Sementara itu, alasan buruknya adalah Anda akan dianggap sebagai monster. Pada segmen Leave Me Alone kali ini, kita akan membahas mengenai 4 orang pembunuh paling kejam, dan di antara keempat orang ini, mereka adalah pelaku kanibalisme. Pembahasannya akan sedikit panjang, maka dari itu persiapkan posisi menonton terbaik kalian, dan kita mulai. Yang pertama, Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo adalah seorang pemuda parubaya kelahiran 16 Oktober 1936. Dia adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, dan seorang pelaku kanibalisme yang terkenal sangat kejam. Korban pertama yang dibunuh oleh Andrei Chikatilo adalah seorang anak perempuan bernama Lena Zakatnova. Sebelum Andrei membunuh Lena Zakatnova, ia menjadikan Lena sebagai mainan, menyiksanya dan memperkosanya. Hingga akhirnya dia membunuh Lena di sebuah hutan. Beberapa bulan ke depan, ia kembali melakukan aksinya. Ia membunuh seorang gadis remaja berusia 17 tahun bernama Larissa. Setelah membunuh Larissa di sebuah hutan, Andrei melakukan sebuah aksi yang lebih mengerikan lagi. Dia kemudian memotong payudara Larissa dan mengambil rahimnya untuk kemudian dia makan. 56 wanita muda sudah dibunuh dan menjadi korban dari aksi gila yang dilakukan oleh Andrei Chikatilo. Semua wanita-wanita tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dengan payudara terpotong dan dengan perut terbuka tanpa rahim. Dan pada tahun 1994, Andrei Chikatilo dihukum oleh pengadilan. Namun beberapa ahli psikologi mengatakan bahwa Andrei Chikatilo mengidap gangguan jiwa. Namun pembelaan tersebut tidak berpengaruh. Andrei Chikatilo dihukum mati dengan cara ditembak dari belakang telinga kanannya pada pukul 10.45 pagi. Yang kedua, Richard Ramirez. Richard Ramirez adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, perampok, dan juga seorang satanis kelahiran 29 Februari 1960. Dia bertanggung jawab atas semua aksi kejahatan yang meneror warga Los Angeles dan juga San Francisco pada Juni 1984 hingga Agustus 1985. Aksi kriminal pertama Ramirez dilakukan pada tanggal 17 Maret 1985. Dia masuk dan menyerang rumah seorang wanita bernama Maria Hernandez yang berusia 22 tahun. Dan di dalam rumah tersebut, dia juga membunuh seorang pria 34 tahun bernama Dailey Okazaki. Setelah menyerang rumah tersebut, dia menuju ke tempat wahana bernama Monterey Park dan kemudian menembak seorang pria yang berada di dalam mobil bernama Lian Yu. Atas serangan tersebut, masyarakat mulai panik dan media mulai menjulukinya sebagai pembunuh berjalan. Pada tanggal 27 Maret, Ramirez menembak sepasang suami istri bernama Zazara Vincent dan Maxine. Tubuh Zazara sang suami dimutilasi dan tubuh sang istri diukir sebuah pola menyerupai huruf T.
2 bulan kemudian, pasangan kekasih Cina bernama Harold Wu dan Joan Wu menjadi korban. Harold sang suami mendapat tembakan di kepala, sang istri mendapat siksaan dan juga pemerkosaan. Namun Ramirez membiarkannya untuk tetap hidup. Pada tanggal 29 Mei 1985, Ramirez menyerang Malvia Keller berusia 83 tahun dan saudara perempuannya yang cacat bernama Blanche Wolfe. Ramirez hendak memperkosanya namun gagal. Akhirnya dia memukul kepala keduanya menggunakan sebuah palu. Dengan menggunakan lipstik, Ramirez menggambar pentagram di paha Keller dan juga di dinding kamar tidur mereka. Ramirez didakwa pada 22 Juli 1988 atas 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 serangan seksual, dan 14 pencurian. Yang ketiga, Albert Fish. Albert Fish adalah seorang pria tua kelahiran 1870 yang terobsesi dengan hubungan seksual dan juga hobi membunuh. Bahkan dia pun rela meminum darah dan daging korbannya. Korban pertama yang dibunuh oleh Albert Fish adalah seorang remaja laki-laki bernama Thomas Whedon yang saat itu berusia 19 tahun. Albert Fish membawa Thomas Whedon ke sebuah gudang tua dan kemudian membunuh dan melakukan hubungan seks dengan mayatnya. Albert juga memotong kelamin Thomas menjadi 2 bagian, lalu menyiramkan cairan asam ke tubuh Thomas dan meninggalkannya begitu saja. Menurut Albert, dia mendapat wahyu atau perintah dari Tuhan untuk membunuh anak-anak kecil hingga remaja. Salah satu korban anak kecil dari aksi gila Albert adalah Francis McDonald, seorang anak berusia 8 tahun yang ditemukan dalam keadaan tergantung di hutan dekat rumah Albert. Dan pada 16 Januari 1936, Albert Fish dijatuhi hukuman mati dengan metode kursi listrik. Yang keempat, Joachim Kroll. Joachim Kroll adalah seorang kanibal yang meneror gadis-gadis muda di kota Ruhr, Jerman. Pada tanggal 8 Februari 1955, dia membunuh dan memperkosa seorang wanita berusia 19 tahun bernama Irgard. Ia ditemukan dengan kondisi tubuh yang hancur di sebuah gudang di Ludinghausen. 4 tahun berselang, dia kembali membunuh seorang wanita berumur 24 tahun. Namun sialnya, seorang pria bernama Henrik dituduh sebagai pelaku. Tak tahan dengan fitnah tersebut, akhirnya si pria pun gantung diri. Selama melakukan pembunuhan, Kroll menjalankan aksinya dengan cepat dan efisien. Dia akan mengejutkan para korbannya dari belakang, kemudian mencekiknya hingga meninggal. Setelah meninggal, dia akan melakukan hubungan seks dengan korbannya. Setelah puas, Kroll kemudian memotong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian kecil untuk dijadikan sebagai makanan. Setelah sampai di rumah, ia akan melakukan hubungan seks dengan boneka karet yang ia miliki. Pada April 1982, pengadilan menghukumnya atas semua tuduhan dan dihukum 9 kali hukuman seumur hidup. Dan beberapa bulan ke depan, Kroll pun ditemukan tewas akibat serangan jantung. Oke, itu tadi 4 pembunuh berantai dan juga pelaku kanibalisme yang sangat mengerikan versi Cat My Wings. Semoga cerita dan pembahasannya menarik dan tidak membosankan. Jangan lupa buat kalian tonton juga video-video horor lainnya di segmen Leave Me Alone dan juga segmen Now See Me. Mohon maaf jika ada pembahasan-pembahasan yang kurang atau pembahasan yang sangat membosankan dan juga pembahasan yang tidak masuk akal. Sampai jumpa di segmen Leave Me Alone selanjutnya. Close your eyes and bye. I'm near you now.